Assalamualaikum saudara seiman, bertemu lagi di channel Karomah Al-Islam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uwais Al-Qarni terkenal sebagai seorang anak yang taat dan berbakti kepada ibunya. Ia juga termasuk seorang hamba yang taat dan selalu beribadah kepada Allah. Uwais Al-Qarni seringkali melakukan puasa. Bila malam tiba, dia selalu bermunajat memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangganya yang baru datang dari Madinah. Mereka telah bertemu dengan Rasulullah, sedangkan ia sendiri belum pernah berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berita tentang perang Uhud yang menyebabkan Rasulullah mendapat cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya juga didengar oleh Uwais Al-Qarni. Segera Uwais Al-Qarni memukul giginya dengan batu hingga patah. Hal itu dilakukannya sebagai ungkapan rasa cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun ia belum pernah bertemu dengan beliau. Hari demi hari berlalu dan kerinduan Uwais untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapankah ia dapat bertemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan memandang wajah beliau dari dekat. Ia sangat rindu mendengar suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kerinduan karena iman. Namun di satu sisi ia sadar bahwa ia mempunyai seorang ibu yang telah tua renta, buta dan lumpuh. Bagaimana mungkin ia tega meninggalkan ibunya dalam keadaan demikian? Hatinya selalu gelisah. Siang dan malam pikirannya diliputi perasaan rindu memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kerinduan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini dipendamnya tak dapat ditahannya lagi. Pada suatu hari ia datang mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya dan memohon izin kepada ibunya agar ia diperkenankan pergi menemui Rasulullah di Madinah. Ibu Uwais Al-Qarni yang telah uzur merasa terharu ketika mendengar permohonan anaknya. Ia memaklumi perasaan Uwais Al-Qarni seraya berkata, "Pergilah wahai Uwais anakku, temuilah Nabi di rumahnya, dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang." Betapa gembiranya hati Uwais Al-Qarni mendengar ucapan ibunya itu. Segera ia berkemas untuk berangkat, namun ia tak lupa menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkannya, serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. Sesudah berpamitan sembari mencium ibunya, berangkatlah Uwais Al-Qarni menuju Madinah. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah. Segera ia mencari rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu ia menemukan rumah Nabi, lalu diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Maka keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ingin dijumpainya. Namun ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa kecewanya hati Uwais Al-Qarni. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Rasulullah tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergejolak perasaan ingin menunggu kedatangan Rasulullah dari medan perang. Tapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu agar ia cepat pulang ke Yaman.
Akhirnya karena ketaatannya kepada ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha untuk segera pulang ke Yaman. Dia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Uwais Al-Qarni pun segera berangkat mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat haru. Peperangan telah usai dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni, anak yang taat kepada ibunya itu, adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah, memang benar ada yang mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan segera kembali pulang ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, sang penghuni langit itu, kepada para sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Sesudah itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandang kepada Ali dan Umar seraya berkata, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Waktu terus berganti. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika, Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Uwais Al-Qarni, sang penghuni langit. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sejak saat itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni, si fakir yang tidak punya apa-apa itu, yang kerjanya hanya mengembala domba dan unta setiap hari. Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam silih berganti membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika Uwais Al-Qarni turut bersama mereka, hingga rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar dan Ali mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali memberi salam. Namun Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali sambil mendekati kedua sahabat Nabi itu dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar radhiyallahu anhu dengan segera membalikkan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangannya, seperti yang pernah dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata memang benar, tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais Al-Qarni tampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia adalah penghuni langit. Khalifah Umar dan Ali menanyakan namanya dan dijawabnya Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais kemudian berkata, namaku Uwais Al-Qarni.
Dalam pembicaraan mereka, diketahuilah bahwa ibu Uwais Al-Qarni telah meninggal dunia. Itulah sebabnya ia baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, "Sayalah yang seharusnya meminta doa kepada kalian." Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, "Kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar darimu, seperti yang telah dikatakan oleh Rasulullah sebelum wafatnya." Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membaca istighfar kepada mereka. Setelah itu, Khalifah Umar radhiyallahu anhu berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dan berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi." Tidak banyak yang tahu kemuliaan Uwais Al-Qarni, seorang pemuda miskin asal Yaman yang tidak dikenal di bumi, namun terkenal di langit. Ia berasal dari kabilah Murad, lalu dari Qarn. Qarn sendiri adalah bagian dari Murad. Uwais Al-Qarni sangat dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para penghuni langit. Dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Muslim, sesungguhnya tabi'in yang terbaik adalah seorang pria yang bernama Uwais. Ia memiliki seorang ibu dan dulunya berpenyakit kulit, tubuhnya ada putih-putih. Perintahkanlah padanya untuk meminta ampun untuk kalian. Demikian sabda Nabi kepada Umar bin Khattab. Sewaktu ibunya masih hidup, Uwais tak pernah lelah merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Namun hanya satu permintaan ibunya yang sulit untuk ia penuhi. Namun ia tetap berusaha untuk mengabulkan permintaan sang ibu. Ketika itu ibunya berkata kepada Uwais, "Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan hidup bersama denganmu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji," pinta sang ibu. Uwais pun terkejut. Ia membayangkan perjalanan ke Mekah sangatlah jauh melewati padang pasir tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Namun Uwais sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan apapun untuk ditunggangi. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dengan sedikit uang yang ia miliki, ia membeli seekor anak domba. Kira-kira untuk apa anak domba itu? Tidak mungkin pergi haji naik domba. Subhanallah, setelah domba itu dibelinya, maka Uwais membuatkan kandang dombanya di puncak bukit. Setiap pagi beliau bolak-balik menggendong anak domba itu naik turun bukit. "Uwais gila, Uwais gila," kata orang-orang yang melihat kelakuan Uwais yang sungguh aneh itu. Namun Uwais tidak memperdulikan perkataan mereka. Tak pernah ada hari yang terlewatkan, ia terus menggendong dombanya naik turun bukit. Makin hari anak domba itu makin besar, hingga tubuh Uwais juga semakin kuat dan kekar. Sampai anak domba yang membesar itu tak terasa berat lagi saat digendongnya menaiki bukit. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Domba Uwais semakin berat dan besar. Begitu juga dengan otot Uwais semakin membesar dan kekar. Akhirnya, taulah sekarang orang-orang apa maksud Uwais menggendong dombanya setiap hari. Ternyata semua yang ia lakukan adalah bentuk latihan untuk menggendong ibunya pergi berhaji. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Alangkah besarnya cinta Uwais kepada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata ketika melihat Baitullah.
di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu." Kata Uwais, "Bagaimana dengan dosamu?" tanya sang ibu. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang akan membawaku ke surga." Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia kepadanya. Uwais seketika itu disembuhkan dari penyakit sopak yang hanya tertinggal bulatan putih di telapak tangannya. Hikmah dari disisakannya bulatan putih di telapak tangannya itu sebagai tanda bagi Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat utama Rasulullah SAW, untuk mengenali Uwais Al-Qarni. Umar dan Ali sengaja mencari Uwais Al-Qarni karena Rasulullah SAW berpesan, "Di zaman kamu nanti akan datang seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kamu berdua pergilah mencarinya. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman. Dia akan muncul di zaman kamu. Carilah dia. Kalau berjumpa dengan dia, mintalah doa untuk kamu berdua." Imam Nawawi berkata, Uwais adalah orang yang menyembunyikan keadaan dirinya. Rahasia yang ia miliki cukup dirinya dan Allah yang mengetahuinya. Tidak ada sesuatu yang nampak pada orang-orang tentang dia. Itulah yang biasa ditunjukkan orang-orang bijak dan wali Allah yang mulia. Ketika Uwais Al-Qarni wafat, peristiwa aneh pun terjadi. Pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang berebutan untuk memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah banyak orang-orang yang menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang hendak pergi menggali kuburannya, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburannya hingga selesai. Ketika usungan dibawa menuju ke perkuburan, luar biasanya banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Wafatnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang-orang tak dikenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang fakir yang tidak dihiraukan orang. Sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, di situ selalu ada banyak orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman pun tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, "Siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tidak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai penggembala domba dan unta? Tapi ketika wafatmu, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya, sepertinya mereka adalah para malaikat yang turun ke bumi, hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamanmu." Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah menyebar luas. Hingga akhirnya di saat itulah penduduk Yaman mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Semua itu dikarenakan permintaannya sendiri kepada Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu agar merahasiakan tentang dirinya. Hingga akhirnya di hari wafatnya lah mereka semua mengetahui sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Surga di telapak kaki ibu adalah kalimat yang tidak asing bagi kita. Kisah perjalanan hidup Uwais Al-Qarni adalah kisah yang jelas bagi kita bahwa baktinya kepada sang ibu membuat dirinya yang selama ini dianggap hina, miskin dan bukan siapa-siapa di mata manusia ternyata memiliki kedudukan yang tinggi di hati Rasulullah SAW dan para malaikat.
Di saat kerinduan untuk bertemu Rasulullah sudah di depan mata, hanya tinggal menunggu Rasulullah pulang dari peperangan pun ia abaikan demi mengurus ibunya yang sudah tua renta, buta dan lumpuh itu. Kepergiannya meninggalkan rumah Rasulullah dan memilih kembali ke Yaman untuk merawat ibunya itu setelah diketahui Rasulullah bukan membuat Rasulullah murka kepadanya, malah Rasulullah memujinya dengan sebutan penghuni langit dan diberi gelar langsung dari Rasulullah dengan sebutan tabi'in terbaik. Bukan hanya itu, bahkan Rasulullah pun memerintahkan sahabatnya Umar dan Ali yang telah dijamin masuk surga itu untuk menemui Uwais Al-Qarni agar mereka meminta didoakan olehnya. Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, mereka bukanlah manusia sembarangan. Mereka adalah waliullah, mereka adalah manusia mulia, dan tidak ada umat muslim hingga saat ini yang tidak mengenali mereka. Namun mereka yang mulia itu meminta agar didoakan oleh seorang Uwais Al-Qarni yang di mata orang-orang hanya seorang miskin, pengembala domba dan unta. Namun mereka Khalifah Umar dan Ali juga sudah melihat dan mengetahui bahwa Uwais Al-Qarni juga seorang waliullah. Uwais Al-Qarni juga bukan orang sembarangan. Ia mendapatkan pangkat dan kemuliaan langsung dari Rasulullah, dan sudah pasti pangkat dan kedudukan Uwais Al-Qarni itu adalah berawal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang waliullah bernama Syekh Sarafuddin Ad-Daghestani berkata, ketika kisah para waliullah dan detail kehidupannya disebutkan, maka dosa-dosa para pendengarnya akan hancur berkeping-keping bagaikan kaca yang pecah. Semoga kisah sang waliullah, sang penghuni langit, sang tabi'in terbaik yang kita kenal dengan nama Uwais Al-Qarni dapat menambah ilmu dan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti terus channel Karomah Al-Islam. Insya Allah akan ada banyak lagi kisah-kisah Islami untuk kita pelajari bersama. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.